semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Lifetime Luka Marini kalahkan Fabio Quartararo. Benar-benar edian. Joan Mir sangat takjub. Luka Marini yang notabene pendatang baru menggantikan Marc Marquez membuat Lifetime di tes Valencia bisa mengalahkan Fabio Quartararo. Tes Valencia membuktikan Luka Marini bisa menjadi ancaman bagi rider-rider yang berkompetisi di MotoGP 2024 mendatang. Luka Marini dari Repsol Honda Team tampil impresif dengan RC213V pada debutnya yang awalnya cukup kesulitan. Adik dari Valentino Rossi bahkan menjadi wakil pabrikan terbaik yang berada di posisi ke-10 dengan catatan waktu 1 menit 29,956 detik. Skuad Honda cukup kompak dan perubahan terhadap RC213V versi 2024 sangat berbeda yang sepenuhnya diupdate total dari versi 2023. Mulai sasis, swing arm, aero fairing, aero buritan hingga knalpot. Uniknya mereka all in memberikan kesempatan semua pembalapnya untuk mencoba tanpa terkecuali Johann Zarco yang kini menjadi pembalap LCR Honda. Nama lain yang ditunggu adalah Alex Rins dari Monster Energy Yamaha MotoGP. Meski belum menunjukkan catatan waktu yang terbaik, namun dia cukup puas dengan YZR-M1 untuk mempersiapkan prototipe versi awal 2024. Fabio Quartararo menempati posisi ke-12 dengan catatan waktu 1 menit 30,022 detik dan Rins ke-19 dengan catatan waktu 1 menit 30,564 detik. Kedua pembalap penguji Yamaha itu memiliki upgrade di bagian aero, knalpot dan juga sasis. Tentu saja Cal Crutchlow turut membantu menguji sekaligus mengumpulkan data. Tetapi Luka Marini bisa mengalahkan Lifetime dari Fabio Quartararo di tes Valencia 2023. Sementara itu Marco Bezzecchi, rekan dari Luka Marini, adalah pembalap tercepat Ducati yang bertengger di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 29,346 detik. Dia menampakkan cukup sulit baik dari setelah mencoba Desmo di GP23 untuk pertama kalinya dan perubahan dari GP22 tidak banyak sehingga ia langsung memaksimalkan potensi motor barunya. Sementara itu kubu factory Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Ducati lainnya Enea Bastianini mencoba Desmo di GP24 tahap awal yang telah diupdate. Beberapa part dari GP23 juga sasis baru terpantau di uji coba mereka. Kedua pembalap dibantu dua peramah racing Jorge Martin dan pembalap baru Franco Morbidelli selama tes yang cukup panjang tersebut. Alessi Luka Marini menggebrak di tes Valencia dan membuat Joan Mir jadi sangat terkejut melihat perubahan yang nampak dari Luka Marini yang datang ke Repsol Honda menggantikan Marc Marquez. Joan Mir melihat beberapa evolusi Honda pada tes MotoGP Valencia. Joan Mir mengaku senang dengan apa yang sedang terjadi di Honda. Beberapa evolusi yang dilakukan Honda setelah menjajal RC 2024 dan pada tes MotoGP Valencia. Joan Mir dan rekan tim barunya Luka Marini menunjukkan kecepatan yang kuat dengan Marini menempati 10 besar pada debutnya di atas RC213V pada tes MotoGP Valencia. Setelah mengalami cedera leher saat balapan akhir pekan, ketersediaan Mir terancam, namun ia berhasil memulai persiapan untuk musim 2024 dengan mengikuti tes. Dengan adanya evolusi besar yang terjadi, Mir merasa senang dengan motor baru yang disediakan Honda dan mengklaim itu adalah evolusi besar pertama yang dilakukan pabrikan Jepang tersebut. Ini adalah sesuatu yang membuat saya sangat bahagia, kata Joan Mir. Ini pertama kalinya saya melihat beberapa evolusi pada motornya, paketnya, dan kami mencoba banyak hal. Kami tidak punya banyak waktu untuk melakukan serangan waktu, tapi meski seperti itu, kami tidak buruk. Dalam hal kecepatan saya menjadi kuat untuk mendapatkan perasaan kepercayaan diri dengannya. Kami akan melakukan beberapa pekerjaan rumah agar Honda bisa terbang di Sepang dengan motor yang lebih baik. Membahas kebugarannya, Mir sangat senang bisa mulai bekerja pada tahun 2024 setelah musim pertama yang sulit bersama tim.
Jujur, saya sangat senang dengan hal ini. Ibu Zuan Mir saat berbincang dengan MotoGP.com. Setelah akhir pekan dan menjauh dari motor karena kecelakaan itu dan masalah pada leher, saya tidak tahu apakah saya bisa mengendarai motor hari ini. Tapi saya membuat beberapa langkah maju dengan mobilitas saya dan besok saya mungkin akan berada di tempat tidur sepanjang hari. Tapi saya bisa melakukan tes, itu sangat bagus. Meskipun tes Valencia menandai pertama kalinya Mir menaiki mesin RC213V 2024 yang baru, tes ini juga memberikan kesempatan pertama untuk bekerja dengan kepala kru baru Santi Hernandez yang berpindah dari sisi pitbox setelah kepergian Marc Marquez ke Gresini. Berbincang tentang hari pertama pasangan itu bersama, Mir berkata, sangat bagus, saya mempunyai kesempatan dan peluang untuk bertukar posisi. Saya sangat senang dengan keputusan itu. Saya menikmati waktu di dalam pitbox dan ini merupakan metode kerja yang sedikit berbeda, namun saya menikmatinya. Lalu apa alasan Luca Marini tersenyum baca kontrak gantikan Marc Marquez di Honda? Luca Marini bergabung dengan Repsol Honda yang kini performanya drop ditinggal Marc Marquez. Luca Marini bertekad untuk membuktikan dirinya bisa kompetitif bersama Honda. Seperti Valentino Rossi dulu datang dari Yamaha di tahun 2024 dengan situasi yang mirip, di mana Valentino Rossi mengembangkan Yamaha M1 untuk melawan dominasi RC211V. Tentunya ini menjadi misi berat bagi Luca Marini karena Honda dikenal saklek dalam pengembangan motor. Namun belakangan ini HRC mulai terbuka dalam pengembangan motor, termasuk research rangka bareng Kalek Engineering. Luca Marini juga bakalan tersenyum karena kontraknya dengan HRC lumayan menguntungkan. Dimulai dari gaji yang lebih besar karena status Repsol Honda sebagai tim pabrikan yang tajir. Pembalap 26 tahun itu juga bisa tenang karena HRC mengumumkan kontraknya 2 tahun untuk Luca Marini. Kontrak 2 tahun berarti HRC percaya akan masa depan Luca Marini bisa ngebut naik motor Honda. Soalnya banyak pembalap MotoGP lain yang kontraknya cuma tiap 1 tahun. Contohnya Franco Morbidelli yang kontraknya dengan Pramac Ducati cuma sampai akhir tahun 2024. Takaki Nakagami juga pembalap kesayangan Honda juga dikontrak 1 tahun dengan LCR. Lalu mengapa HRC memilih Luca Marini sebagai tandem Zuan Mir? Dimulai dari performanya yang bagus, di mana Luca Marini sudah podium 2 kali, 2 pole position, 2 podium sprint race di MotoGP 2023. Luca Marini juga punya pemahaman baik soal setup motor dan punya skill dan komunikasi yang baik. Alasan serupa juga jadi alasan Johan Zarco dikontrak LCR Honda dan HRC, membantu pengembangan motor di tim Honda. Luca Marini dipercaya HRC untuk bisa mengembangkan motor, bisa kompetitif di MotoGP 2024 mendatang. Kita tunggu saja aksi Luca Marini di MotoGP 2024 dengan motor RC213V di tim Repsol Honda.